Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas tentang persamaan garis lurus. Hanya yang akan kita bahas kali ini itu adalah tentang gradien garis lurus. Apa itu gradien? Yuk langsung saja. Garis. Gradien garis adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis. Gradien biasanya dilambangkan dengan huruf M. Nah, ini ada sebuah garis G ya. Nah, nilai kemiringan suatu garis ini itu namanya gradien yang disimbolkan dengan M. Nah, gradien garis itu memiliki rumus M sama dengan perubahan nilai Y yang disimbolkan dengan delta Y per atau dibandingkan dengan perubahan nilai X yang dilambangkan dengan delta X. Jadi M itu sama dengan delta Y per delta X. Nah, kalau pada gambar inilah delta Y dan ini adalah delta X. Nanti kita coba ke contoh soal agar kita paham ya. Lanjut dulu. Kan gradien garis. Nah, ada dua cara untuk menentukan gradien garis. Yang pertama, menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya. Nah, kalau persamaannya berupa Y sama dengan MX plus N, maka gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus N itu adalah M. Ini, yang ini nih loh. M. M ini merupakan, kalau pada persamaannya, M itu merupakan koefisien dari X. Contoh, garis dengan persamaan Y sama dengan min 4X plus 5 itu mempunyai gradien min 4. Dari mana? Ya dari ini. Nah, ini kan koefisien X itu adalah min 4, maka gradiennya adalah min 4. Selesai. Nah, lalu yang kedua, kalau gradien garis itu persamaannya adalah AX plus BY sama dengan C. Nah, gradien garis dengan persamaan AX plus BY sama dengan C, yaitu ini bentuk AX plus BY sama dengan C itu bisa kita ubah menjadi Y sama dengan min A per BX plus C. Nah, maka M-nya itu adalah min A per B. Ini A, ini B. A itu koefisien X, lalu B-nya itu koefisien Y. Contoh, gradien garis dengan persamaan 3X min 2Y sama dengan 6. Nah, A-nya itu kan 3, B-nya itu min 2. Maka kalau kita mengikuti rumusnya, rumus ini M sama dengan min A per B, maka min A, min 3, karena A-nya 3. Ini ya. Lalu B-nya min 2. Ya udah, berarti masukkan ke sini. Min A per B berarti min 3 per min 2. Min 3 per min 2 itu sama dengan 3 per 2. Menentukan gradien garis jika diketahui dua titik yang dilalui. Perhatikan gambar. Nah, ini ada garis G. Garis G ini melalui titik A dan titik B. Titik A itu melalui koordinat X1, Y1, lalu titik B itu koordinatnya X2, Y2. Nah, delta X itu diperoleh dengan X2 dikurangi X1. X2 dikurangi X1, lalu delta Y diperoleh dari Y2 min Y1. Nah, gradien garis yang melalui titik A, X1, Y1 dan X2, Y2 itu merupakan rumusnya M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Gradien suatu garis. Yang pertama, jika garis dari kiri ke kanan naik, gradiennya akan bernilai positif atau nilai M-nya lebih dari 0. Nah, contohnya seperti garis G ini. Garis G ini kan dari kiri, ini kiri, dari kiri ke kanan kan terus naik ya. Nah, ini berarti gradiennya bernilai positif. Lalu, kalau garis itu dari kiri ke kanan turun, maka gradiennya bernilai negatif atau M-nya kurang dari 0. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan dari kiri ke kanannya itu terus turun, maka ini gradiennya bernilai negatif. Lalu yang ketiga, jika garis sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya adalah 0. Nah, seperti garis G ini.
Nah, garis G ini kan sejajar dengan sumbu X ya. Nah, karena sejajar dengan sumbu X ini, maka gradiennya itu bernilai 0. Lalu, jika garis sejajar dengan sumbu Y, maka garis tersebut tidak memiliki gradien, alias gradiennya tidak terdefinisi. Nah, seperti ini. Ini garis G itu sejajar dengan sumbu Y, maka garis G ini gradiennya tidak terdefinisi. Gitu ya. Lanjut. Tentukan kemiringan garis berikut. Nah, ada dua garis A dan garis B. Kita cari satu-satu ya. Nah, garis A. Nah, garis A ini kan kalau kita menghitung yang kotak-kotak seperti ini, kita lihat dari ujung kiri ke ujung kanan. Nah, dari ujung kiri ke ujung kanan ini jaraknya berapa kotak begitu. Ke bawah dan ke samping. Ke bawah atau ke atas dan ke kanan atau ke kiri. Nah, ini kan ujung kirinya itu ada di atas, lalu ujung kanannya ada di bawah. Maka jaraknya adalah dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka delta Y-nya bernilai negatif, min 5. Karena apa? Karena turun ke bawah ya. Makanya bernilai negatif. Nah, lalu sekarang berapa kotak dari kiri ini ke sini? Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 kotak, maka delta X-nya sama dengan 6. Kalau begitu, gradien garisnya diambil dari rumus M sama dengan delta Y per delta X. Delta Y-nya min 5, delta X-nya 6, maka jadi sama dengan min 5 per 6. Selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke yang B. Nah, ini kan posisi ujung kiri itu ada di bawah, lalu posisi ujung kanan itu ke atas, alias grafik garis ini kan terus naik ya. Nah, berarti sekarang kita hitung nih dari sini. Ini kan lurus dengan ujung kiri. Nah, ada berapa kotak? 1, 2. Nah, ada 2 kotak, maka delta Y-nya sama dengan 2 karena ke atas. Gitu ya. Lalu sekarang lanjut. Ini dari sini ke sini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak ke kanan berarti positif. Maka delta X-nya sama dengan 8. Begitu. Jadi kalau kita mau menghitung yang berupa gambar seperti ini, itu kita menghitungnya itu dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Begitu. Nah, maka gradien garisnya kita gunakan rumus M sama dengan delta Y per delta X. Delta Y-nya 2, delta X-nya 8. Maka kita sederhanakan jadi sama dengan 1 per 4. Nah, jadi gradien garis tersebut adalah 1 per 4. Selesai. Gitu ya. Lanjut ke contoh. Tentukan gradien garis dengan persamaan berikut. Ada 4. Y sama dengan min 2X plus 5. 3Y min X sama dengan 6, 2X plus 6Y min 10 sama dengan 0, 8X min 2Y sama dengan 15. Kita kerjakan satu-satu ya. Dari yang A dulu. Y sama dengan min 2X plus 5. Nah, bentuk ini mirip dengan bentuk Y sama dengan MX plus N. Nah, maka M-nya adalah min 2. Nah, berarti ya sudah diperoleh gradien garis adalah M sama dengan min 2. Kalau begitu, gradien garis Y sama dengan min 2X plus 5 itu adalah min 2. Selesai. Jadi kita cukup melihat ini aja. Oh, kalau sudah bentuk Y sama dengan MX plus M seperti ini, sudah tinggal M-nya adalah min 2. Selesai. Lanjut sekarang yang kedua. 3Y min X sama dengan 6. Nah, ini ada beberapa cara. Cara yang pertama itu adalah dengan mengubah Y-nya ini, mengubah persamaan ini menjadi bentuk seperti ini. Kalau begitu, X-nya ini kita pindah ke ruas kanan kan ya? Nah, maka jadi 3Y sama dengan X plus 6. Nah, ini masih 3Y, bukan Y. Nah, kalau begitu 3-nya kita pindah ke ruas kanan. Maka menjadi pembagi. Y sama dengan X plus 6 per 3. Nah, sekarang kita bagi satu-satu.
Nah, ini kan X ada koefisiennya yaitu 1. 1 bagi 3 jadi sepertiga. 6 bagi 3 jadi 2. Maka hasilnya jadi Y sama dengan sepertiga X plus 2. Diulangi. Ini 1 per 3, 1 per 3. 6 per 3, 2. Gitu. Maka diperoleh gradien garisnya adalah M sama dengan sepertiga. Selesai, ya kan? Nah, kalau begitu, ini adalah gradiennya. Mirip ya bentuknya dengan yang ini. Oke, begitu. Lanjut sekarang. 2x plus 6y min 10 sama dengan 0. Nah, A itu adalah koefisien X. B itu adalah koefisien Y. Berarti ini adalah A, 2 ini adalah A, lalu 6 ini adalah B. Kita gunakan rumus gradien garisnya itu M sama dengan min A per B. Nah, A-nya 2 berarti jadi min 2. B-nya 6. Masukkan min 6. Berarti min 2 per 6 jadi min 1 per 3. Jadi gradien garis 2x plus 6y min 10 sama dengan 0 adalah M sama dengan min sepertiga. Selesai. Lanjut yang D. 8x min 2y sama dengan 15. Nah ini sebenarnya caranya sama ya. A-nya itu adalah 8. Karena 8 itu koefisien X, maka A-nya sama dengan 8. Lalu B-nya sama dengan min 2. Kita masukkan ke M sama dengan min A per B. Min A, A-nya 8, berarti min 8. Per B, B-nya min 2, berarti ini min 2. Min 8 per min 2 sama dengan 4. Maka gradien garis 8x min 2y sama dengan 15 adalah M sama dengan 4. Selesai. Ya, gampang. Lanjut. Tentukan gradien garis yang melalui titik-titik A min 5,1 dan B 3,9. Nah, ini berarti garis yang melalui dua titik, ya, titik A dan titik B. Kalau begitu kita gunakan rumus yang tadi dikasih ya. Nah, karena garis rumusnya itu apa ya? M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, garisnya kan melalui titik A min 5,1 dan B 3,9. Maka kalau kita ambil A-nya min 5,1, X1-nya sama dengan min 5, ya, Y1-nya sama dengan 1. Taruh di sini. Lalu B-nya 3,9, maka X2-nya sama dengan 3 dan Y2-nya sama dengan 9. Sebenarnya mau dibolak-balik, ini yang dijadikan X1, Y1, ini X2, Y2 sama saja. Tapi ya enak kalau ini ya wes lah, titik A berarti itu X1 dan Y1, lalu titik B-nya yaitu 3,9. Titik B, titik X2, Y2-nya adalah 3,9. Begitu ya. Nah, sekarang kita cari gradien garisnya dengan menggunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita masukkan Y2-nya 9. Kita masukkan Y2-nya 9, min Y1 min 1 per X2-nya 3, min X1-nya min 5. Diambil dari ini ya. Y2-nya 9, Y1-nya 1, X2-nya 3, X1-nya min 5. Nah, 9 kurangi 1, 8. 3 dikurangi min 5, 8. Ya. 8 bagi 8, 1. Nah, ini. Min kali min kan plus, maka 3 tambah 5 jadi 8. Maka 8 per 8 sama dengan 1. Nah, kalau begitu gradien garis yang melalui titik A min 5,1 dan B 3,9 adalah 1. Selesai. Jadi diingat ya dua rumus yang tadi. Dua rumus 3. Y sama dengan MX plus N. Atau M sama dengan min A per B. Atau M sama dengan Y2 min Y1 X2 min X1. Tergantung soal mana yang dipakai ya. Lanjut, contoh soal. Nah, contoh soal ini itu berupa masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Grafik perkembangan berat badan seorang bayi selama setahun berbentuk garis lurus.
Diketahui pada usia 1 bulan berat badan bayi tersebut 3.600 gram dan pada usia 10 bulan beratnya 9.000 gram. Tentukan besar kenaikan berat badan setiap bulan. Nah, grafik perkembangan berat badan bayi itu kan berbentuk garis lurus yang melewati titik 1,3600. Titik ini dari mana? Ini 1 bulan 3.600 gram dan 10 bulan 9.000. 10,9.000 jadinya. Ya, kalau 10 bulan 9.000 gram, maka melalui titik 10,9.000. Nah, kenaikan berat badan bayi setiap bulan ini merupakan gradien garis. Maka kita bisa menggunakan rumus gradien untuk menentukan kenaikan berat badan setiap bulannya. Nah, gunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kenapa pakai rumus ini? Ya karena memang yang diketahui adalah dua titik ini, gitu. Kita masukkan. Nah, ini sebagai X1, Y1, X2, Y2. Nah, kita masukkan. Y2-nya 9.000, Y1-nya 3.600 per X2-nya 10, X1-nya 1. Jadi ini. 9.000 dikurangi 3.600 adalah 5.400. Nah, 10 dikurangi 1, 9. 5.400 per 9 adalah 600. Maka 600 gram per bulan. Jadi, kenaikan berat badan bayi tersebut 600 gram per bulan. Begitu. Nah, sudah selesai bahasan untuk semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.